98.7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Jendela Indonesia, dari kita untuk kita. Disiarkan dari berbagai daerah di Indonesia, 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Selamat pagi dan apa kabarnya Zeners dan Seto? Baik Dila, kita berjumpa kembali bersama Zeners dalam acara Jendela Indonesia. Berita utama hari ini, Dreamhouse solusi belajar gratis untuk anak SD hingga SMP. Melihat Greenside, inovasi bank jelantah di tengah pandemi. Dan Dila, aneka cake kekinian estetik hasil buatan anak SMA. Bersama saya Samudro Seto. Dan saya Faradila Rahma akan menemani Zeners dalam beberapa menit ke depan hanya di 98,7 Zen FM. Kita buka Jendela Indonesia dengan informasi pertama Zeners. Sejak pandemi, metode belajar berubah dari semula tatap muka menjadi online. Hal ini sering dikeluhkan oleh para orang tua karena merasa kewalahan dalam mendampingi anaknya belajar, serta dinilai kurang efektif karena tidak adanya pemahaman yang mendalam, Seto. Tapi berbeda nih Dila, di Desa Karangtengah Kabupaten Cilacap dan di Desa Sawangan Kabupaten Banyumas, terdapat Dreamhouse yang membantu anak-anak dari SD hingga SMP belajar secara gratis ke Zeners. Bagaimana ceritanya? Berikut reporter Kela Labita melaporkan dari Cilacap. Baik, terima kasih Seto dan Dila. Zeners, metode belajar online atau daring dikeluhkan para orang tua karena merasa kewalahan dalam mendampingi anaknya belajar dan dinilai kurang efektif. Kondisi seperti ini membuat salah satu mahasiswa IAIN Purwokerto Ega Prastiwi dan salah satu mahasiswa IPB Trinur Laili yang akhirnya membentuk Dreamhouse. Berawal dari melihat anak-anak SD hingga SMP yang tidak bisa mengatur waktunya untuk belajar, salah satu founder Dreamhouse Trinur Laili terinspirasi untuk membentuk sebuah kelompok belajar. Kita terinspirasi gitu melihat mereka kayak kok bukannya mereka belajar tapi mereka lebih banyak bermain gitu, karena tugas-tugasnya itu juga malah utuh. Terus bahkan orang tua gitu ya, kita juga mendengar di keluhan-keluhan orang tua gitu, mengeluh bahwa anak-anaknya itu malah yang ngerjain tugas malah orang tuanya. Nah dari situlah kita muncul tuh untuk mendirikan sebuah Dreamhouse. Dreamhouse ini sudah berjalan sejak 28 Oktober 2020. Terdapat di dua tempat, yaitu di Desa Karangtengah dengan jumlah 20 anak dan di Desa Sawangan dengan jumlah 15 anak. Terdapat beberapa program belajar di Dreamhouse Zeners. Salah satu founder Dreamhouse, Ega Prastiwi, menyebutkan diantaranya cangkul tanam, sapa sahabat pena, dan kerajinan origami. Nah untuk program belajar di Dreamhouse itu sebenarnya kita punya dasarnya itu pokoknya harus have fun, tapi anak-anak mau belajar begitu. Program ini membuat anak-anak tidak merasa bosan, seperti yang dirasakan oleh salah satu siswa SMP yang belajar di Dreamhouse, Fatima Azahra. Senang, juga seru sih jadi suka belajar, karena di Dreamhouse banyak teman-teman juga kakak-kakaknya sabar banget. Untuk menjadi pengajar di Dreamhouse, terdapat beberapa persyaratan. Ketua Dreamhouse, Anggit Solihah, menjelaskan untuk menjadi pengajar di Dreamhouse yang terpenting adalah menyukai dunia anak-anak. Yang penting menyukai dunia anak-anak, terus mereka dapat bekerja sama, terus fast respon juga penting, mampu bekerja di bawah tekanan juga. Zeners, pengajar di Dreamhouse mayoritas adalah mahasiswa. Salah satu pengajar, Fitria, menceritakan terkadang saat kegiatan rutin tidak semua pengajar bisa hadir karena kesibukan masing-masing yang berbeda. Sebagian besar pengurus di Dreamhouse itu mahasiswa, jadi susah memanage waktunya. Kalau misal kita ada rutinan di Dreamhouse itu, nggak semuanya datang. Kehadiran Dreamhouse ini juga disambut baik oleh Kepala Desa Karangtengah Suhartono dan menghimbau protokoler kesehatan untuk tetap diterapkan. Kembali ke Seto dan Dila, Kaila Labita melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.
Masih membahas mengenai dunia pendidikan di masa pandemi, Seto. Setelah tadi dari Cilacap, reporter Riki Setianwar akan mengajak kita semua untuk belajar dari Taiwan. Ternyata Dila, Taiwan ini salah satu negara yang mendapat apresiasi tinggi dari berbagai negara karena keberhasilannya dalam menekan penyebaran COVID-19. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riki Setianwar. Dari beberapa negara yang dianggap berhasil menekan penyebaran COVID-19, Taiwan termasuk yang ada di dalamnya. Salah satu media terbesar di Spanyol, El Mundo, bahkan memasukkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri ini di peringkat pertama dalam jajaran yang diberi nama Daftar Negara dengan Keajaiban Pencegahan Pandemi, di atas Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia. Langkah preventif dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah serta kampus inilah yang membuat sistem pendidikan di Taiwan berlangsung aman walau didera wabah. Seperti yang disampaikan oleh Yoga Hari, mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan S2-nya di Cheng Kung University, Taiwan. Untuk tatap muka secara langsung dan tatap muka secara langsung pun tetap dalam protokol kesehatan ya, kayak COVID itu dipantaunya selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itu juga kita ada kayak kuesioner yang untuk mencatat bahwa kita tuh kemana-mana aja. Jadinya kalaupun ada yang tahu kasus satu itu, jadi semua tuh terikat dengan gampang. Jadi pemerintah juga buat meninjau COVID ini juga tetap teratur gitu loh. Belum seperti di Taiwan yang sudah memperbolehkan mahasiswa datang ke kampus langsung, atau jika diperlukan pembelajaran daring tersedia akses wifi gratis di banyak tempat, urusan tatap muka langsung dan jaringan masih menjadi polemik di Indonesia. Mahasiswa Universitas Indonesia, Jadi Diawaro, berpendapat tingkat stres mahasiswa juga rentan terjadi sebab pembelajaran daring. Kita sebagai mahasiswa ini suka banyak tugas yang bertabrakan, bisa juga mata kuliah yang bertabrakan, dan juga mungkin tugas-tugas yang atau ujian-ujian itu bisa lebih dari batas yang kita bisa lakukan. Senada dengan Jadi, dosen Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Siti Sari, juga mengajak para tenaga pendidik agar lebih bisa menyesuaikan kuantitas tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Di sini, dosen dan mahasiswa perlu membicarakan kembali mengenai kontrak belajar untuk proporsi penugasan dan materi sebaiknya diperhatikan oleh dosen. Dengan kasus penyebaran virus corona yang belum reda, pembelajaran jarak jauh atau melalui daring merupakan pilihan yang bijak bagi Indonesia. Kurikulum yang dianggap belum bersahabat dengan situasi pandemi tampaknya perlu digodok lagi demi regenerasi SDM di Indonesia yang berkualitas. Sepertinya langkah cepat pemerintah dan ketertiban warga Taiwan layak diimitasi. Riki Setianwar melaporkan untuk Zen FM. Setelah tadi di awal kita membahas Dream House yang membantu anak-anak, kemudian diajak ke Taiwan melihat bagaimana sistem pendidikannya. Tapi tunggu dulu, Seto. Kita masih diajak untuk keliling lagi nih. Keliling pergi kemana, Dila? Yang pasti bukan keliling muter-muter ya, Set. Jadi, di Solo, Jawa Tengah, Zeners, terdapat komunitas dongeng keliling yang bertujuan untuk membangkitkan budaya literasi bertutur anak-anak dan disabilitas. Yang lebih menarik lagi, komunitas ini didirikan oleh kaum milenial loh, Seto. Keren kan? Jadi penasaran nih, Dil, kegiatannya kayak gimana ya? Nah, karena Seto dan Zeners udah pada penasaran, berikut akan dilaporkan oleh reporter kami, Risma. Baik, terima kasih Seto dan Dila. Selamat pagi Zeners. Di era modern ini banyak sekali anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermain gawai dibanding dengan belajar. Hal ini membuat seorang alumni bimbingan konseling Universitas 11 Maret, Nadia Lasannya, mendirikan komunitas dongeng keliling bernama Doing Project guna meningkatkan budaya literasi dan bertutur khususnya pada anak-anak. Sebelumnya saya telah melakukan wawancara dengan Humas Doing Project bernama Neki Marisa yang merupakan mahasiswa ilmu luar biasa Universitas 11 Maret. Komunitas Doing Project diri pada tahun 2018 bulan April. Diri di Surakarta. Untuk kegiatannya kita dongeng keliling-keliling
dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita berkolaborasi dengan komunitas lain, dengan organisasi lain. Kita juga ada festival dongeng. Nah, untuk kemarin sendiri kita festivalnya secara online karena kita melihat pandemi COVID-19 masih seperti ini. Kemudian kita mendatangkan pendongeng-pendongeng yang udah profesional. Sudah terdapat 24 anggota yang telah tergabung dalam komunitas ini. Mereka didominasi mahasiswa dari berbagai universitas di kota Surakarta. Melalui akun media sosial Instagram Doing Project yang telah memiliki 1.390 pengikut dengan 393 postingan, mereka berbagi informasi seputar kegiatan komunitas, promosi, pendaftaran anggota, dan penerimaan donasi. Kami masih ke anak-anak. Nah, anak-anaknya ini kita biasanya ke panti, kita ke disabilitas juga ada sih, ke disabilitas mental. Ke disabilitas mental tuh biasanya kita bekerja sama dengan Gria PMI. Nah, di situ kita mendongeng untuk orang-orang yang terkena skizofrenia atau ODMK, yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat Solo dengan adanya komunitas ini? Nama aku Trialdi, terus aku tinggal di Solo, kuliah ya, memasuki semester 4 ini. Terus perihal untuk komunitas Doing Project ini sendiri aku kurang tahu ya, dan belum pernah melihat komunitas ini. Nah, tapi kalau dengar dari namanya dan kayak ini komunitas yang baik gitu untuk hidup. Zahrani selaku mahasiswa di UNS untuk komunitas Doing Project sendiri, kalau saya kurang tahu ya Kak, komunitas seperti itu pasti saya mendukung sekali karena bisa mengajak mahasiswa untuk aktif dan berbagi ilmu untuk sekitar. UNS semester akhir, kalau dongeng keliling saya pernah dengar dari teman-teman, tapi tidak tahu banyak. Saya mendukung sekali sih karena positif untuk sekitar. Meskipun komunitas ini terhitung baru dan belum dikenal, namun masyarakat sangat antusias dalam berdirinya Doing Project karena memberikan dampak yang sangat positif kepada sekitar. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Solo, Jawa Tengah. Risma Yondani melaporkan. Seusai jeda, kita punya cerita menarik lainnya, yaitu melihat Greenside, inovasi bank jelantah di tengah pandemi. Nantikan cerita selengkapnya tentunya di Jendela Indonesia 98,7 Zen FM. Jendela Indonesia, dari kita untuk kita. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Jendela Indonesia, dari kita untuk kita. Masih di Jendela Indonesia 98,7 Zen FM bersama Faradila Rahma dan Samudro Seto. Zeners dan Seto, tahu nggak kalau Indonesia merupakan negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia loh? Bener banget, tapi pernah nggak Zeners membayangkan limbah minyak goreng atau biasa kita sebut minyak jelantah yang biasanya kebuang sia-sia, ternyata kini bisa jadi peluang bisnis yang menggiurkan di tengah pandemi. Wah, menarik kan? Bagaimana ceritanya? Berikut reportase Sabila Fitriah melaporkan dari Gresik. Siapa yang tak kenal dengan minyak jelantah? Ya, minyak bekas pakai ini sering kita jumpai di kehidupan. Tapi mengapa masih banyak orang yang membuang secara sembarangan? Padahal, minyak jelantah bisa bermanfaat sebagai pengganti bahan baku crude palm oil atau CPO dalam pembuatan biodiesel di Indonesia.
Tahukah Zeners, potensi minyak jelantah dalam memenuhi kebutuhan biodiesel nasional mencapai 32%. Namun, di tengah pandemi COVID-19, biodiesel mengalami penurunan 12% dari target yang ditetapkan, yakni 9,6 juta kiloliter. Uniknya, ada salah satu founder usaha Bank Jelantah, Greenside Jaya Putra, yang menjadikan ladang bisnis di tengah pandemi. Awalnya sih dari ikut komunitas lingkungan. Nah, kebetulan di gue sendiri itu masih minim sekali Bank Jelantah, karena masih banyak masyarakat yang buat jelantah di selokan. Nah, tujuan saya sendiri membuat riset, itu salah satunya menyelamatkan lingkungan, biar limbah jelantah ini dapat diolah lagi jadi biodiesel. Untuk 1 liter minyak jelantah, Greenside membelinya dengan harga Rp4.000. Wah, cukup besar bukan? Dan untuk 1 bulannya biasanya bisa mendapatkan 400 hingga 500 liter. Meskipun baru berjalan 6 bulan, ternyata Greenside sudah mempunyai 20 member tetap dan mendapat sambutan baik dari para membernya, baik dari ibu rumah tangga maupun pemilik usaha, seperti yang diungkapkan salah satu member Greenside, pemilik kedai Asmi Abid. Manfaatnya sih ngurangin pencemaran udara, terus dapat masukan juga, dan juga nggak ngumpul-ngumpul di gudang juga sih. Ya lumayan sih Mbak, bisa bantu teman-teman juga buat nambah-nambahin. Adanya Bank Jelantah ini juga bermanfaat mengurangi penggunaan minyak curah yang dijual di pasar. Padahal, kandungan senyawa di dalam minyak jelantah tidak layak dikonsumsi bagi kesehatan tubuh, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Eni Suryana. Pada dasarnya, minyak jelantah mengandung senyawa yang bersifat karsinogenik. Ini yang akan menyebabkan meningkatnya penyakit daripada kanker. Juga dapat meningkatkan resiko penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung, kemudian bisa menyebabkan obesitas. Selain itu, penyakit diabetes mellitus. Jadi, hindari pemakaian minyak goreng secara berkali-kali. Sedangkan dari sisi lingkungan, jika kita tidak bisa mengolah minyak jelantah, tanpa kita sadari, 1 liter jelantah dapat merusak 1000 liter air di permukaan laut, listeners. Selain mengedukasi masyarakat dari sisi kesehatan dan lingkungan, inovasi Bank Jelantah ini juga mudah ditiru. Bagaimana Zeners? Tertarik? Salsabila Fitria, Gresik, Jawa Timur. Wah, inovasi yang keren ya Seto. Yang aku tahu selama ini, minyak jelantah emang bisa sih dibuat inovasi lain seperti menjadi lilin dan sabun. Bener juga sih Dila. Soalnya kan minyak jelantah itu berbahaya juga kalau dikonsumsi. Bisa menimbulkan penyakit juga kan. Nah, tapi yang lebih baik diolah menjadi biodiesel kayak itu tadi Dila. Tapi Seto, ngomong-ngomong soal penyakit, kamu tahu nggak sih apa itu penyakit asites? Belum tahu dia apa itu penyakit asites. Nah, belakangan ini ada kisah viral di media sosial tentang perjuangan seorang suami merawat istrinya yang terkena penyakit asites, Seto. Jadi, penyakit asites itu penimbunan cairan dalam rongga perut atau peritoneum, sehingga membuat perut penderita asites ini membesar. Tapi cerita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Ervin Ari. Belakangan ini media sosial ramai oleh kisah Damar Kunchoro melalui akun Facebooknya. Damar membagikan kisah perjuangannya merawat seorang istri yang menderita penyakit asites. Lisma Nur Aisyah, perempuan yang tinggal di Ciwidey Kulon, Bandung ini menderita asites sejak sebelum puasa tahun 2020 lalu. Asites paling sering disebabkan oleh penyakit hati dan kurangnya protein atau albumin. Di Indonesia, kejadian asites ini belum terdokumentasikan secara pasti. Damar mengatakan, Lisma memang mengidap penyakit komplikasi sebelum menikah dengannya di tahun 2010 silam. Gejala yang dialaminya yaitu pembesaran perut dan penurunan berat badan. Terakhir saya ukur mas 120. Ya kurang lebih ada yang kadang 100. Sama orang hamil mas, kita hamil berapa bulan itu mas? Hampir dibilang 10 bulan lebih. Berat badan turun hampir 35 kiloan lebih. Sebelum turun sekitar 70-68. Sudah tidak terhitung berapa kali Lisma melakukan pengambilan cairan asites. Namun Lisma bisa menghasilkan 2 liter lebih cairan asites per hari. Sudah pernah dinyatakan sembuh, namun 2 bulan kemudian penyakit tersebut muncul dan memperparah kondisi Lisma. Hingga awal Januari 2021, Lisma sudah tidak bisa beraktivitas dan menggunakan kursi roda.
Dengan sabar dan setia, awal pagi Damar merawat Lisma dan memandikannya, menyuapi makanan, mencuci pakaian, dan memandikan putrinya yang berusia 3 tahun. Sejak pandemi ia kehilangan pekerjaannya dan menjadi serabutan. Namun sekarang ia mulai berjualan teh tarik yang sudah dijalaninya dari 2 bulan yang lalu. Ngambil teh tarik ke Bandung, ikut bertiga sama istri sama anak saya. Pulang lagi nyampe rumah jam 12, kasih makan lagi istri, anak itu. Terus jam 3 saya bawa pakai kursi roda ikut jualan di depan. Saya gendong, saya bopong. Namun, 11 Mei atau 2 hari sebelum takbir lebaran berkumandang, Lisma berpulang ke pangkuan Sangkolik. Salah satu akun Twitter @triple_bull ini mengatakan tantenya juga mengalami ASI tes akibat kerusakan hati yang disebabkan oleh kanker payudara yang diderita dan kini sudah meninggal dunia. Akibat unggahan Damar terkait perjuangannya merawat Lisma menuai respon positif terhadap netizen. Dan kisah Damar ini pun viral di media sosial. Dan berikut tanggapan dari netizen. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar Aulia Dewi. Pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan swalayan. Kalau menurut saya salut sih sama masnya. Dia berusaha bertanggung jawab gitu loh. Buat terus misalnya yang masih kecil sendirian, terus merawat istrinya juga. Perkenalkan, saya Sylvia Natali, mahasiswa asal Semarang. Kalau menurut saya, melihat perjuangan suami Ibu Lisma ini, saya sangat mengapresiasi. Bahkan anggota DPR RI Deddy Mulyadi juga turut mengunggah kisah kesetiaan dan perjuangan Damar di laman Facebooknya. Ervin Ari melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya Zeners. Perjuangan suami Ibu Lisma ini memang terlihat sekali. Apalagi suami Ibu Lisma ini karena pandemi, kehilangan pekerjaannya. Dan syukur sekarang suami Ibu Lisma sudah membuka bisnis teh tarik juga. Berikutnya, bicara soal peluang bisnis di tengah pandemi Zeners, ada kue yang lagi hits di kalangan milenial. Nah, di Pekalongan ada anak SMA yang berinovasi membuat kue kekinian, yaitu kue ulang tahun yang berbeda dari kue-kue biasanya. Kali ini, kue dari Korea Selatan bisa menjadi pilihan yang tepat dengan ukuran yang minimalis serta desain yang simple, estetik, dan juga cantik, tapi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Ois. Merayakan ulang tahun tentunya identik dengan kue tart atau kue ulang tahun pada umumnya. Tapi bagaimana dengan kue ulang tahun yang berbeda? Misalnya kita disuguhkan dengan warna yang simple, estetik, dan cantik. Korean box cake yang populer di negeri gingseng. Korea Selatan ini dikenal dengan kulinernya yang unik dan kerap viral. Cake yang didesain minimalis dan sederhana ini ditujukan untuk memenuhi perayaan-perayaan kecil dan istimewa yang diadakan di tengah kondisi pandemi. Sekarang karena perayaan dilakukan secara private di rumah masing-masing dengan jumlah orang yang lebih sedikit, kue minimalis ini pun hadir sebagai pelengkap perayaan istimewa yang lebih sederhana dan intim. Keunikan Korean box cake ini lantas mendorong 3 anak SMA Karangturi Semarang membuka bisnis kuenya sendiri dengan nama Jimosdok. 3 sejoli ini memiliki minat yang sama terhadap snack dan cake yang sedang viral. Berawal dari senang membuat bakingan kue lalu dibagikan ke teman-teman sekolahnya dengan komentar baik dari temannya, hal ini membuat mereka berani membuka bisnis ini. Pembukaan bisnis snack dan cake ini bermula pada saat awal pandemi di Kota Pekalongan. Tanggal 3 Mei 2020. Kelas daring yang membuat 3 sejoli ini harus balik ke kampung halaman dan menyisakan banyak waktu bagi pelajar SMA. Halo, nama saya Josun Taliagung yang merupakan siswa SMA kelas 11. Dikarenakan adanya pandemi ini, sekolah menjadi berbasis online, dan tentunya saya memiliki banyak waktu luang. Sehingga saya dan 2 saudara saya memutuskan untuk membuka usaha bakery, di mana itu awalnya merupakan hobi kami. Namun kita coba untuk jadikan bisnis, dan ternyata respon dari orang sekitar sangat positif dan antusias. Korean cake yang identik dengan mini atau yang biasa dikenal juga cake in bento, hal ini membuat Jimosdok ingin berbeda. Mereka mengubah ukuran cake, jenis cake yang digunakan, dan wadah yang digunakan. Mereka menggunakan box kardus full dan box yang ditutupi dengan mika. Maka dari itu, mereka memberi nama Korean box cake ini dari nama bisnis mereka sendiri, yaitu Jimos Cake, berinspirasi dari Korean cake. Bisnis ini pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari orang tua.
Menurut penelitian dari Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan mengatakan, dalam meningkatkan minat anak dalam berwirausaha, banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Salah satunya faktor dari dukungan orang tua, di mana saat anak memiliki minat berwirausaha, orang tua harus mendukung dan membimbing anak sehingga dari dukungan tersebut, anak merasa bahwa ia didukung dan bisa mengembangkan minatnya. Setiap Sabtu Minggu, waktu-waktu weekend lah, waktu anak-anak libur baru buka open PO gitu loh. Jadi mereka tidak terganggu antara belajar dan mengembangkan Jemus. Kirim pesan dengan kado istimewa, tidak perlu bingung lagi. Oistrosi, Pekalongan. Wah, kalau gini nggak usah jauh-jauh. Beli sampai ke Korea ya, Dila. Di sini juga ada yang buat ternyata. Bener banget, Seto. Setelah ini masih ada lagi cerita yang datang dari industri kreatif khususnya sektor handicraft. Seperti apa cerita selengkapnya? Seusai jeda yang satu ini, tetap bersama kami, tetap di 98,7 Zen FM. Jendela Indonesia, dari kita untuk kita. Demi satu tujuan yang sama, tak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Dari dalam kandungan hingga lahir, mereka berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud jika kita peduli dan sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Jendela Indonesia, dari kita untuk kita. Masih di Jendela Indonesia 98,7 Zen FM bersama Faradila Rahma dan Samudro Seto. Oh ya, tadi katanya mau ada berita mengenai industri kreatif kan, Seto? Iya, Dila, bener banget. Jadi, industri kreatif saat ini kian menunjukkan cahaya terang bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, kini banyak penggiat industri kreatif, khususnya sektor handicraft, mulai bersaing dalam pasar internasional. Untuk laporan selengkapnya, reporter Aisyah Karisma akan melaporkan untuk Zeners. Zeners, hai Zeners, lihat kacamata yang saya pakai ini adalah salah satu dari contoh produk kerajinan tangan industri kreatif sektor fashion yang dibuat dari tangan-tangan kreatif masyarakat Indonesia. Salah satunya seperti rumah warna yang akan kita lihat saat lagi. Yuk ikuti saya. Keberhasilan sektor ekonomi kerajinan tangan handicraft memberikan satu cahaya terang bagi perekonomian Indonesia. Dalam tekanan ekonomi, saat berbagai negara menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar, masyarakat kreatif kita juga memilih untuk keluar dari penjajahan tersebut. Kerajinan tangan bernasib sekali tiga uang ketika K-pop menjamah Indonesia. Seketika itu juga, budaya-budaya dari semenanjung Korea mulai menjajah Indonesia. Bayangkan saja, ketika Dreamcatcher lebih diburu daripada wayang, khususnya bagi anak muda. Uniknya, wayang menjadi kejaran utama bagi negeri-negeri di luar Indonesia, termasuk Korea. Kreativitas manusia kini semakin diperhitungkan dalam banyak industri di dunia. Kelihatan industri kreatif seperti film, fashion, kuliner, sampai pembuatan perangkat lunak kini menjadi gaya hidup yang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia. Hal ini membuat potensi berkembangnya industri kreatif semakin menjanjikan. Salah satu yang memilih untuk terjun di industri kreatif adalah Ane Yarina. Ane adalah pengusaha muda sekaligus founder Rumah Warna Corporation. Bersama suaminya, Ane mengembangkan bisnis industri kreatif handicraft yang fokus memproduksi barang unik dan cantik khusus remaja putri sampai usia dewasa. Mulai dari dompet kecil, sedang, besar, tas jinjing, ransel, produk dekorasi, sampai produk khusus rumah warna seperti sajadah travel, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang masyarakat sudah pintar, sudah pandai mengakses, dan masyarakat mudah cepat bosan sih saya lihat sekarang.
Dan masyarakat akan lebih memilih sesuatu yang mendahului, artinya yang mudah berinovasi, yang kreativitasnya bagus, itu akan lebih menarik bagi customer. Menurut data resmi CNN Media, bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif telah melakukan kontribusi maksimal untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 1.105 triliun rupiah telah dihasilkan ekonomi kreatif untuk ekonomi Indonesia. Maka tak heran bila industri kreatif khususnya pada subsektor kria, fashion, dan kuliner menjadi satu cahaya terang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini dan ke depannya. Aisyah Karisma melaporkan untuk ZenFM. Berita kali ini bicara soal tren di kalangan anak muda, apalagi kalau bukan tren fashion look ala Korea. Aku juga penasaran seperti apa tren look ala Korea ini. Zeners juga penasaran kan? Langsung aja kita simak laporan dari Diva. Hai Zeners, membahas tren di dunia fashion memang tak ada habisnya. Tahun ini kaula muda Indonesia menggemparkan tren berbusana baru, yaitu tren busana ala Korea. Tren fashion ini dimulai sejak awal tahun 2021 ketika mulai banyak seleb, TikTok, dan influencer melakukan haul atau ulasan belanjaan sandang mereka. Konten haul fashion ini akhirnya memiliki segmentasi tersendiri di ranah TikTok. Untuk gaya busana street style ala Korea ini memiliki kesan chic, kasual dengan nuansa netral dan manis. Estetik katanya. Estetika memang menjadi tolak ukur laku kerasnya produk sandang. Konten kreator biasanya sengaja menambahkan kata estetik untuk fashion yang mereka ulas agar lebih menarik perhatian warganet ketika berselancar di platform TikTok. Gak estetik, gak gaul rupanya. Salah satu brand fashion Indonesia yang mempopulerkan tren busana ala Korea ini adalah Rubylicious. Nah, Rubylicious ini telah mengeluarkan koleksi Tomorrow Evening semenjak Oktober 2020. Tren ini ternyata bertahan lebih lama dari prakiraan. Hingga kini, gaya berbusana ala Korea masih diminati oleh kaula muda. Dan bagaimana pendapat seorang pemasar online, Hawa Fudilallah, dalam menjalani bisnisnya pada tren ini? Dalam tren fashion ini kan lagi zaman ya, jadi karena banyak peminat juga, terus banyak anak muda yang menyenangi juga, jadi secara penjualan justru memberi peluang yang baik ya buat kita sebagai penjual, karena trennya itu sesuai zaman gitu, jadi semakin banyak peminatnya, semakin berkembang zaman atau hal-hal yang lagi tren saat itu, maka itu jadi hal yang digemari gitu oleh kalangan anak muda. Kalau untuk tren fashion sendiri itu kebanyakan anak muda mencarinya outer ya, jadi outer itu bisa dalam rompi ataupun atasan yang ala-ala Korea, jadi mereka tuh lebih ke luaran yang lebih dicari. TikTok disinyalir menjadi tonggak utama promosi segala hal tentang tren di dunia fashion. Bagaimana anggapan pemakai fashion gaya Korea, Faradila Rahmawati, tentang tren ini? Tren ini sangat digemari karena terlihat sangat simpel tapi tetap elegan gitu, cantik, sopan, enak dilihatnya. Dan aku suka menggunakannya karena nggak ribet, terus dari Korean look ini ngebuat kita makin lebih trendy, terus orang-orang ngelihatnya itu pasti jadi tertarik gitu, kayak kok lucu sih bajunya, kok lucu sih roknya, kayak gitu. Perubahan demi perubahan di dunia fashion memang tidak ada habisnya. Tren baru akan selalu muncul setiap musimnya. Hal ini juga menjadi tantangan bagi industri kreatif di Indonesia agar tanggap dalam menghadapi perubahan dan minat masyarakat. Dari Yogyakarta, Diva Rabiah melaporkan untuk Jendela Indonesia. Kembali ke studio. Cerita dari reporter Diva tadi menutup kebersamaan kita di Jendela Indonesia. Saya Faradila Rahma. Dan saya Samudro Seto, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetaplah bersama kami untuk menyimak program menarik lainnya di 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Sampai jumpa.